banyak ilmu yang bisa kita peroleh dari Haji, dan tapi bukan berarti karena ini sifatnya sharing ya Pak Haji, jadi kita bincang-bincang santai saja, bukan kuliah umum, bukan juga apa, bukan seminar kayak gitu. Karena itu penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengajarkan alhamdulillah pagi hari ini kita bisa silaturahmi kumpul dalam rangka sharing wawasan terkait dengan rencana Bupati Kuningan untuk konferensi cap berarti ya konferensi dari Kabupaten Kuningan, sebuah penghargaan saya sampaikan apresiasi buat teman-teman yang mau mengajak saya sharing, karena saya sendiri rasanya masih jauh seperti tadi yang dikatakan Pak Deden gitu ya. Tapi tidak ada salahnya sharing itu kan bisa dengan siapa aja, dari mana saja. Yang penting kalau itu ada manfaat buat kita, ya kita ambil. Kalau tidak ya kita abaikan. Teman-teman, kemarin memang saya diinformasikan untuk acara sharing wawasan ini baru tadi pagi tahu temanya, ada tema gerakan warga kaitannya dengan eksistensi media. Jadi tadi seperti disampaikan sebelum ke gerakan kitanya lah ya, mungkin terkait dengan peran pers itu sendiri, saya yakin teman-teman wartawan sekarang di sini sudah khatam lah ya apa perannya, apa fungsinya. Cuman mungkin dari berbagai peran atau fungsi pers atau jurnalistik yang ada yang secara teoritis itu selama ini diakui, memang perlu ada, menurut saya gitu ya, perlu ada rekonstruksi internal dari masing-masing media itu sendiri. Ya, jadi kalau dulu kita melihat media itu lebih banyak dikuasai oleh perorangan atau oleh perusahaan atau oleh pihak-pihak yang punya berbadan modal gitu ya. Karena untuk bikin media itu rasanya tidak mungkin lah kita yang wartawan itu bisa gitu, berat, terlalu berat medianya, baik dari persyaratan kapitalnya gitu ya. Tapi berkembangnya teknologi ternyata merubah tatanan. Coba sekarang perhatikan media-media yang tidak sanggup konstruksi gitu, merekonstruksikan diri dengan perkembangan teknologi, beradaptasi itu bisa dilihat sekarang kemana tuh. Dulu kita masih budaya baca ya. Dengan adanya perkembangan teknologi, orang tidak lagi perlu bawa majalah atau koran kemana-mana, semua ada di handphone gitu ya. Dan ini perkembangan ini kan merubah semua tatanan masyarakat, budayanya berubah, tadinya budaya baca sekarang jadi budaya lihat dan dengar gitu ya, audio visual gitu ya. Nah ini tentu
bagi saya hanya ingin sharing aja bahwa semua tentu sepakat perlu ada tadi adaptasi terhadap perkembangan teknologi media. Perkembangan ini di satu sisi jujur aja harus diakui membuat yang tidak siap berubah itu ditinggalkan, terutama media cetak ya. Kemana sekarang begitu banyak media cetak yang sudah tidak eksis lagi gitu. Kalaupun ada jangkauannya itu jadi lokal gitu. Kalau dulu kan terbatas. Kalau dulu kan nasional itu bisa kita tahu lah, Harapan, Kompas gitu ya. Yang disebut lokal itu dulu level pikiran rakyat gitu ya. Kalau di Jawa Barat itu Jawa Barat. Tapi berkembangnya teknologi justru ini membuka kesempatan bagi teman-teman pegiat media, jurnalis itu bisa mengakselerasi diri, mempercepat diri. Bahkan mungkin di Kuningan ini media sebutlah media masa lokal ya, media lokal itu justru bisa mengalahkan media mainstream yang dulu pernah besar di kabupaten gitu. Nah ini tentu perubahan teknologi ini satu sisi membawa untung, membawa hikmah bagi para pegiat yang benar-benar kan kalau dulu diajar untuk mencintai profesi itu salah satu pakem bagi jurnalis itu ditentukannya waktu kuliah itu kan cintai profesi gitu. Udah cinta mah apapun diterobos gitu ya. Sumber pun gimana caranya kita dapat. Nah ini saya melihatnya kesempatan teman-teman di media yang bermain di media lokal, karena justru seringkali isu besar, isu nasional juga muncul dari media lokal yang mengangkatnya dulu gitu. Nah ini kelemahannya media nasional tidak punya jaringan sampai ke daerah-daerah kecil kan, kota kabupaten gitu. Paling ada dulu itu kalau media besar itu representasi kota nasional ya, Jawa Barat, Biro Jawa Barat, Biro Jawa Barat tidak semua kota kabupaten di Jawa Barat terisi itu biasanya. Wilayah 3, 1 itu mengcover. Padahal namanya berita atau kejadian itu pasti tiap hari akan muncul ya. Ya kita bagaimana mengemas sebuah kejadian itu bisa dianggap biasa oleh satu pihak, tapi bisa dianggap jadi luar biasa. Tergantung kita mengambil sudut penggalian gagasannya, penggalian informasinya. Enggak kalau dalam bahasa wartawan itu ya, kalau dalam bahasa riset question, pertanyaan mendalam lah gitu lah ya. Tergantung kita melihatnya seperti di sisi mana. Dan nanti itu teman-teman bisa merasakan nanti saya ini lebih banyak menjalankan fungsi jurnalistik itu baru penyebarluasan berita. Jadi belum melakukan penggalian, pendalaman berita gitu ya. Itu kan beda tuh. Secara umum betul lah fungsi jurnalistik itu adalah bagaimana kita mencari, mengolah, menulis dan menyebarluaskan sebuah kejadian gitu kan. Nah, itu rata-rata mungkin sebagian besar teman-teman jurnalistik itu masih lebih banyak dengan penyebarluasan informasi. Sifatnya informatif gitu ya. Nah itu kan kalau penyebarluasan informatif itu lebih banyak kita itu menjelaskan tentang apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Nah, tapi aspek mengapa dan bagaimana itu jarang. Why dan how-nya itu. Nah ini nanti teman-teman akan lihat tuh
eksistensi media itu akan bisa bertahan atau tidak, itu menurut saya itu ditentukan oleh bagaimana teman-teman bisa menggali why dan how-nya itu. Nah ini mungkin teman-teman tahu sendiri lah, kalau majalah Tempo itu kan memang dua aspek ini yang dikedepankan. Jadi sehingga jangan mengabaikan unsur 5W1H. 5W1H tentu ya, cuman pendalaman itu kan kalau penyebarluasan berita itu cuman apa di mana siapa apa acaranya, apa kejadiannya, siapa yang melaksanakan kegiatannya, di mana tempatnya. Tapi kalau how dan why-nya itu Terabaikan ya. lebih terabaikan Pak. Kalaupun ada masih permukaan gitu ya, tidak mendalam. Nah, yang membedakan nanti ke depan itu media itu bisa bertahan atau tidak, selain tadi merubah diri gitu ya, itu juga aspek itu menurut saya. Tempo itu kemarin hampir-hampir tuh, hampir-hampir ya dengan media massa ini, dengan apa namanya kemajuan teknologi. Republika kan sudah gulung tikar orangnya. Ya, Republika sudah gulung tikar. Republika. Sudah gulung tikar orangnya. Padahal dulu startnya bagus seperti media Republika itu. Karena apa? Dia dimiliki oleh seluruh warga yang menganggap itu waktu itu perjuangan Muslim ya, yang ingin ada media. Sahamnya itu terbagi kepada semua warga yang siapapun mau bisa beli. Terbuka. Jadi Kompas juga terbuka, teman kan kita tahu gitu pembawa kuatnya siapa, yang tidak semua orang bisa masuk gitu ya. Nah, Publika itu udah bagus startnya gitu ya. Jadi orang itu merasa ada emosi, ada ikatan emosi, merasa memiliki gitu kan. Cuman ya kesini perkembangan itu yang justru mungkin siapa yang cepat merubah ya itu yang bisa jalan bertahan gitu ya, atau bisa akhirnya mengungguli gitu. Nah, berapa banyak teman-teman sekarang melihat media nasional yang mulai redup, dan kalaupun ada skalanya nggak lebih bagus dari media-media teman-teman lokal gitu. Nah ini tentu ke depan PWI dalam hal ini perlu terus mengupgrade baik dirinya sendiri maupun secara medianya ya, baik dari sendiri maupun teman-teman yang bergerak di media itu. Mudah-mudahan sih saya berharap ada tudingan itu media yang akhirnya punya kekuatan minimal dari rujukan di Jawa Barat gitu ya. Amin. Seperti itu. Amin. Kemudian kalau perannya sendiri tadi sebagai apa namanya penyampai informasi, sebagai watchdog gitu ya. Nah ini saya juga melihat media yang punya fokus terhadap kepentingan masyarakat itu jauh lebih bisa bertahan, jauh lebih bisa bertahan dibanding media-media yang sifatnya kayak corong pemerintah ataupun corong siapapun gitu ya. Artinya di sini karena secara teoritis kan kita masih semua sepakat bahwa namanya media itu harus ada di posisi kepentingan masyarakat. Sebenarnya netral ini saya tuh kurang setuju subjektif. Tapi semua pegiat media itu pasti setuju kalau itu memang ada di pihak pergerakan masyarakat. Ini pekerjaan. Sering terjadi ada Jaket, bapak jaket. Bagaimana mempertemukan kepentingan masyarakat dengan pihak pemerintah. Itu jadi sekali lagi saya sih berharap ke depan teman-teman ini dari Kuningan khususnya bisa lebih menggali
faktor tadi, dua faktor tadi, why dan how. Sehingga saya yakin kalau itu yang dikejar, itu narasumber jauh lebih hati-hati. Jauh lebih hati-hati. Karena mau tidak mau dia akan dikejar pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ini mungkin dia tidak bisa, bukan tidak bisa. Ada kepentingan-kepentingan kelompok yang tidak bisa dikeluarkan gitu, tapi dengan penggalian gagasan. Terus kan kita sebutnya kan di media itu disebut in-depth reporting gitu ya. In-depth reporting, bagaimana kita melakukan penulisan yang benar-benar mendalam. Tentu namanya in-depth reporting ini beda dengan penulisan biasa, berita biasa. Berita itu hari ini kejadian, hari ini ada event, hari ini bisa diberitakan. Kalau in-depth reporting itu kan biasanya kalau di media-media yang sudah mapan itu dia akan bentuk tim. Ini isu yang mau kita gali seperti ini, yang mau kita angkat seperti ini narasumber Anda hubungi ini, tanya mengapa dan bagaimananya ke narasumber ini dan narasumber yang lain juga gitu ya. Nah ini kalau istilah cover both side di media itu benar-benar dilakukan di in-depth reporting itu. Jadi pendalamannya dari Pendalamannya sisi Biar lebih mudah mencerna nih Pak, dalam in-depth reporting ini. Contoh isu ini pembangunan prehaban jalan Siliwangi misalkan. Kayak gimana? Kita mau wawancara aliran. Enggak apa-apa. Betul. Simulasinya lah contohnya. Ya. wawancara. Pertanyaan ini termasuk sering beberapa kali saya sampaikan di rapat di Dewan, karena kita kebetulan saya ada di Pansus 2 yang mengenai kaitan RT/RW. RT/RW itu hutang lama yang sampai sekarang belum selesai. Mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan, karena memang ada kepentingan RT/RW ini jadi wajah kuningan ke depan kita apa sih? Itu kan sebenarnya tadi isunya seperti hanya fungsi media mendorong masyarakat untuk transparansi terjadi kan itu media itu. Nah itu kalau transparan itu bisa dilakukan oleh multi pihak, ini lebih mendorong kemajuan. Termasuk saya itu pernah jalan ke arah Siliwangi waktu itu kemarin 2-3 minggu yang lalu, pas lagi ada pelaksanaan ini ditutup, saya juga baru tahu kok ada penutupan gitu ya. Saya bilang apa ini? Tolong foto itunya, informasi proyeknya, informasi papan proyeknya difoto. Coba di situ saya lihat 3,3 untuk penataan Siliwangi. Terus jangka waktu sekian. Informasi yang diperoleh oleh teman-teman, oleh masyarakat adalah itu paling seperti itu. Hanya itu. Saya aja ditanya sama teman yang waktu itu bareng, ini untuk apa ini? Saya juga, gitu kan? Terus saya lihat foto ini, saya ada di. Pertanyaannya, dengan 3,3 itu masyarakat terinformasikan nggak yang dimaksud dengan proyek penataan yang Siliwangi itu nantinya kayak apa? Ya. Jelas. Kalau nggak ada ini, masyarakat ya udah aja lihat. Misalkan ini selesai dibangun ya udah selesai. Iya ya. Pertanggungjawaban dianggap sudah dilakukan dengan memasang papan nama, papan proyek, memasang itu. Tapi pertanyaan berikutnya tadi apa dan bagaimana ya ini? Ini dengan dana 3,3 itu nanti masyarakat di situ tuh kan harusnya tahu dari awal ini mau dijadikan seperti apa. Minimal gambar tampaknya itu kan, gambar tampaknya itu harusnya apa sih, gambar tampak atau apa ya yang kita kira Maket gitu tuh harusnya ada dong. Sehingga 3,3 itu nantinya dari ini jadi gambarannya tuh jelas ke gambar.
sehingga masyarakat bisa tahu oh wajar 3,3 dengan bentuk seperti ini. Kalau sekarang disebut wajar kita belum tahu. Iya, cuma dibedakin aja ya Pak. Terus Pak, Ya. Kang Isan anu itu kenapa kuningnya selalu identik dengan warna merah dan sampai ke pertokoan Siliwangi padahal warna kuningan kan bukan merah dalam sejarah. Itu berani. berani mengeksekusi anggaran. Amin ya. Amin. Jadi tanggapannya itu jadi merah itu karena berani ya. Bukan karena merah PDI gitu. Ketimbang Netral lah kalau warnanya. Tapi paling tidak dari situ saya mendorong bahwa setiap pembangunan itu harusnya kita punya masyarakat tuh bisa dicerdaskan dengan paling tidak sekarang ada penataan pengetahuan namanya. Oh gambarnya segini, oh anggarannya segini, oh wajar lah. Jadi tidak menemukan informasi semua ya. Iya informasinya sekarang kebayang nggak sih teman-teman ini penataan ini nantinya kayak apa? Iya. Termasuk itu juga kan informasi gini. Toko Siliwangi itu kan udah puluhan tahun ya. Diperpanjang lagi. Nah sekarang mau diperpanjang lagi 10 tahun. Yang menjamin bahwa bangunan ini bagus. Kalau misalkan dalam rentang waktu 10 tahun terjadi kecelakaan nih Pak, ada tempat kemana? Ima indep. Bentar, Pak. Sebelum menjawab pertanyaan Eta, kan ini kita lagi mengendalikan ngomongin gerakan dulu. Ya. Kasih kesempatan dulu teman-teman yang lain dulu untuk nanya soal Pak Haji dengan gerakannya. Baru nanti ke materi yang lain wawancaranya. Ya tapi Tadi di awalnya pes dulu katanya belum pergerakan kita ya. ya pas fungsi tapi itu Dulu ya. seperti itulah ya. Jadi maksud saya nanti itu ada kaitan dengan gerakan kita. Ini tadi terkait dengan gerakan masyarakat ya, gerakan masyarakat dalam kaitan dengan eksistensi media itu tentu sangat berhubungan dan saling dukung. Kalau menurut saya saling dukung. Dan Ada kita terima. Memang ya. Orang kita yang nanya lu Pak. beda waktunya ramai. Kita udah sampai itu udah saya sampaikan di awal, termasuk kebetulan ada laporan di daerah. Iya, maksudnya itu di internal. Masa tahun buat apa? Tahun. Saya udah 10 tahun. Makanya ada perubahan itu Pak. Pemohonan dana pajak yang kejaksaan kan 2000 sekarang ada pemilu itu. Peneliti sudah. Ini coba Tapi pernah nggak pengingatnya. pernah di ini nggak dengan kaitan dengan TRW? Pernah dibahas nggak kayak ini? Enggak. Itu kan bukan ruang Iya, kalau itu kan dibahas ya detail ini bahwa betul. Ini di RT RW itu kan nanti RT RW Kuningan itu semacam wajah Kuningan ke depan itu nanti mau kayak apa? seperti apa. Di mana misalkan saya orang kota mau bikin perumahan kira-kira di mana ya? Ya, lanjut lanjut. Baik, kita teruskan. Nah, teman-teman, tadi kaitan dengan
gerakan masyarakat gitu ya, gerakan masyarakat terhadap eksistensi media massa. Itu tadi itu saya dari awal sampaikan bahwa menurut saya media yang bisa eksis punya kemampuan beradaptasi dan tadi punya sikap ada di kepentingan masyarakat itu bisa lebih tahan gitu ya. Nah tentu kalau dari sisi masyarakat sendiri itu namanya civil society itu kan ingin bahwa pengelolaan sebuah pemerintahan gitu tuh memang punya dampak untuk kepentingan masyarakat, prioritasnya kan kepentingan masyarakat. Nah kaitannya saya jujur aja baru tadi melihat itu ini gerakan kita berkaitan dengan eksistensi media. Ternyata setelah saya lihat peran fungsi media itu justru untuk memberikan pemahaman ke masyarakat, meningkatkan menumbuhkan masyarakat yang punya karakter, sikap kritis. Itu peran media kan ya. Itu ternyata relevan sekali dengan visi misi kami di gerakan kita. Jadi saya bisa cerita gerakan kita ini sebenarnya kan sebuah gagasan. Namanya gagasan waktu itu masih awang-awang gitu kan, abstrak. Cuman ingin pokoknya lebih bagus. Itu tuh dilandasi oleh pertanyaan saya waktu itu. Karena yang saya waktu saya mau nyalon dulu, waktu saya mau minta izin ke keluarga di Jakarta, saya dalam perjalanan telepon sama anak saya. Ya kayak katanya ayah mau ikut pencarian. Oh iya, nanti ya kita ngobrol. Minta izin maksudnya saya ke sana. Pertanyaannya satu, emang ayah udah punya gagasan apa buat strategi ini? Terus saya bisa jawab, iya ya, saya nyalon itu mau apa gitu. Terus apa yang mau saya jual? Karena saya datang ke masyarakat, mohon doanya, dukungannya. Apa cuma minta doa dan dukungan, dan dukungan. Sementara visi misinya belum. Sebenarnya pertanyaan anak saya itu, emang ayahnya udah punya gagasan apa? Waduh, saya bilang di rumah nggak pernah ngobrol sama politik, dia orang arsitek gitu kan. Akhirnya saya udah, saya akhirnya balik, saya diskusi dengan banyak teman. Akhirnya muncul tuh, mulai dari gagasan itu muncullah visi misi. Itu saya menyampaikan, merumuskan visi saya itu ingin pertama pengelolaan kota Kuningan khususnya ini bisa lebih baik dalam hal apa? Dalam hal pengelolaan terkait dengan pembangunan perekonomiannya. Nah itu akhirnya saya munculkan visi misi bahwa kita ingin mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat, tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat gitu ya, di setiap level, baik di level terdekat, RT, RW, lurah, kabupaten, bahkan. Kenapa ini penting bagi saya? Kalau namanya kesadaran kritisnya tumbuh langsung dari masyarakat, itu jujur saja akan memaksa para pengelola kota, baik eksekutif maupun legislatif itu lebih hati-hati ya. Minimal lebih hati-hati daripada saya dikritis itu masyarakat. Tekanannya itu lebih besar ya, kritikan masyarakat daripada kritikan dewan, daripada kritikan legislatif. Sehingga dia minimal akan lebih hati-hati. Kalau dia lebih hati-hati, paling tidak di situ ada unsur dia itu menjaga integritas dia sebagai pengelola. Kalau sudah terjaga integritasnya, paling tidak juga transparansi terpaksa dilakukan gitu kan. Ya.
transparansi sudah dilakukan, paling tidak minimal akuntabilitasnya, pertanggungjawabannya lebih mudah gitu. Nah, jadi di situ saya ingin mendorong tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat agar para pengelola baik legislatif maupun eksekutif lebih hati-hati. Kalau lebih hati-hati minimal integritasnya terjaga. Kalau integritasnya tidak terjaga, paling tidak transparansi lebih mudah dilakukan. Kalau sudah transparan dilakukan, akuntabilitasnya paling tidak bisa dilakukan juga gitu ya. Jadi dari situ kritis akan memaksa dijaganya integritas, transparansi, mendorong integritas. Karena ya di situ gerakan kita kritis, integritas, transparan, akuntabel. Itu bukan karena kebetulan seperti itu kebetulan. Makanya saya lihat contoh gitu ya. Sebenarnya terlalu sama dengan fungsi pers watchdog lah ya, kecil-kecilan. Nah, visi-misi itulah yang kita turunkan dalam bentuk program-program. Ya, waktu itu kita ingin sebenarnya acara seperti ini itu jadi salah satu program gerakan kita, karena di situ ada bidang pemberdayaan. Pemberdayaan itu kan peningkatan kapasitas juga di dalamnya gitu kan. Disitulah akhirnya saya menyimpulkan bahwa ini kita ada di teman-teman ada di komunitas gerakan kita ini sebenarnya mau apa? Jadi ini akhirnya komunitas gerakan kita harapkan ini menjadi wadah berkumpulnya teman-teman yang menganggap dirinya relawan, karena saya nggak bayar mereka gitu ya. Ini yang punya visi misi yang sama dalam bidang kemanusiaan, pendidikan, sosial, wilayah, untuk berhimpun, berkegiatan. Ini tahun berapa ya? Itu waktu saya mau itu 2018 ya. 2018 akhirnya saya rumuskan visi seperti itu, dan itulah akhirnya saya jadikan setiap kali sosialisasi saya ngomongnya itu gitu. Sosialisasi saya ngomong itu karena itu juga sekaligus menurut saya pendidikan buat masyarakat, pendidikan politik buat masyarakat, mungkin juga disebutnya advokasi buat masyarakat, pendampingan, yaitu seperti itu ya. Setiap kali ada kesempatan kita sampaikan sederhana, disampaikan dengan cara sederhana ke masyarakat. Sebenarnya masyarakat cuma menyampaikan kita ini ingin punya pemimpin itu yang baik, yang benar gitu ya. Kalau untuk dapat pemimpin yang baik, yang benar itu tentu harus dilakukan dengan awalnya dengan cara yang baik dan benar gitu. Amin. Amin. Nah ini cara yang baik dan benar itu Bapak Ibu bisa simpulkan sendiri. Kalau misalkan ada yang ngasih atau apa amplop itu kira-kira baik? Tidak. Ya baik. Kalau tidak baik dan itu Ibu Bapak lakukan dan terpilih, si calon juga akan berpikir ya udah ini akan saya rawat di konstituen ini dengan cara seperti itu. Akhirnya ya udah masyarakat hanya bisa menerima segala lima. Itu kita harapkan seperti itu. Kemarin saya ada juga mau sosialisasi, bukan sosialisasi sebenarnya. Kita udah nyerahin aspirasi, udah selesai. Kita biasanya kalau udah selesai warga tempat yang ada aspirasi itu undang lewat, gitu kan biasanya. Ini kita tanya mau lakukan ya, mau ada acara kumpul warga untuk ya semacam bentuk serah terima gitu. Boleh Pak, tapi warga di sini biasanya ada sebutnya uang duduk. Saya bilang saya harus ngamplok. Enggak, lebih baik batasan. Jadi saya ngasih tapi saya enggak sampaikan apa-apa gitu. Saya sampaikan itu karena ini udah jadi kebiasaan Pak. Kebiasaan ini yang harus kita ubah. Kalau Anda masih ngikutin kebiasaan masyarakat yang salah, ya udah semua salah saja ke depan mungkin salah.
seperti itulah hal-hal kecil itu yang kita mulai lakukan juga. Kaitannya kan selaras dengan sebenarnya fungsi sesi. Itu mungkin kalau informasi yang bisa saya sampaikan, mangga selanjutnya mau ngobrol tanya jawab aja kan? Iya. Pak Haji, untungnya Ya. ini mengingat kita setelah dari sini kan ada lagi kegiatan lain ya. Terus barangkali simpel saja dari saya, kalau tim pemenangan Ardian itu kan sudah ada tagline-nya, Ardian DPR RI, Prabowo Presiden. Untuk dari Pak Is sendiri seperti apa? Nah, harus timnas. Ya, beda bahasa nih. Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bener aja. Pertanyaan. Ya udah berjalan aja lah, Pak, langsung jawab aja lah. Ya, baiklah. Itu mah sebetulnya semua calon anggota dewan punya gagasan, punya visi yang sesuai dengan sesuai dengan farsum partainya dong gitu kan. Masa Pak Ardian maju dari Gerindra, Ardian DPR, Ganjar Presiden misalkan, kan nggak lucu juga gitu. Jadi itu mah bagi saya nggak masalah, nggak ada masalah. Semua calon baik DPR pusat, provinsi maupun dewan itu pasti akan memperjuangkan nilai-nilai yang ada di partainya masing-masing. Untuk nomor 1 misalkan di situ ada 3 partai, ya pasti calon-calon dari 3 partai ini juga akan mengikuti dan memperjuangkan bagaimana caranya kami menang gitu ya. Kalau dari yang nomor 2 juga sama, Pak Ardian juga. Saya juga kan gitu, presidennya Anies, dapil satunya Iksan gitu. Kenapa tidak Enggak masalah. Itu di apa namanya? Di baligo saya itu seperti itu juga. Ya termaksud Akhirnya kalau dari PKS ada Pak Surahman, ada Bu Aranata, saya dorong semua ya. Cuman kalau tandem ya ada beberapa. Yang penting kita dorong untuk kemenangan PKS meraih kursi di DPR RI dari dapil Kuningan Jabar Kuningan Jabar Pondok Pangandaran. Jadi itu. Itu mah karena ditanya ya Pak ya. Kampanye bukan. Enggak. Cuman kan jadi tagline itu mah hal yang wajar. Tadi ya mau nanya Pak, tadi kan ada yang nyampein bahwa Pak Haji pernah berkecimpung di jurnalis. Bisa disampaikan. Iya, Jadi- profilnya loh. Sejarah punya pernah. Jadi saya tuh kuliah di jurnalistik komunikasi Unpad. Itu ya Vkom 4. di Unpad di jurnalistik, jurusan jurnalistik. Jadi Dede Mulkan tuh senior saya. Almarhum Dia almarhum. Dia pendamping saya di kuliah kerja nyata. Ya, teman-teman tahu kan kalau namanya di jurnalistik itu begitu ada tugas, bahkan mau sambil kuliah sambil cari duit gitu kan ya. Dari duit itu kalau zaman dulu kan kita nulis, kita kirim ke media, sono kalau muat gitu kan. Itu yang kita lakukan dulu. Kemudian pada saat di zaman kuliah kita memang saya komunikasi khususnya jurnalistik tadi karena saya jujur aja dulu itu saya tertarik dengan kalau bahasa Tempo tuh rasanya beda dengan baca berita lain. Majalahnya ya? Ya Tempo karena memang itu tadi in-depth reportingnya lebih menonjol sekedar menyampaikan berita event gitu ya. Disebut berani itu karena memang dia punya data, ada hasil dari in-depth reporting. Kalau yang lain belum tentu gitu kan, kecuali yang lain. Dan itu namanya in-depth reporting tadi itu pasti hasil riset. Iya. Semakin banyak data,
saya bukan jadi coaching mau ini narasumbernya dari akademi lengkap, dari akademisinya ada, dari birokrasinya ada, biasanya ini jadi coaching kan seperti itu, dari masyarakatnya ada, dari pegiat sesuai dengan isunya ada, dari birokrasinya ada. Data-data yang digali untuk akademisi dia akan tanya seperti itu, dan dia akan feedbacknya dia mungkin beri data. Dari birokrasi juga mungkin ini sebenarnya apa? Untuk menghindari birokrasi yang tertutup data misalnya. Ya. Jadi waktu dia dapat dia konfirmasi ke birokrat, ya birokrasi dia udah pegang data, dia tanya mau tidak mau dengan data yang dipegang dia harus sampaikan juga. Dari pihak lain juga seperti itu. Nah ini yang membuat saya tertarik di jurnalistik. Akhirnya saya waktu itu sempat juga di antara ya, tapi jujur aja zaman dulu kan kalau sekarang langsung share dirilis. Di antara itu kan ketiknya pakai ini ya bawahnya tiga-tiga apa sih? Adalah mesin jadi seragam. Oh langsung enggak. Jadi kalau itu dimuat jus keluar langsung. Ya macam teman-teman ada yang di media PR, ada yang di media massa gitu ya, ada yang di jurnalistik televisi. Tapi intinya sih memang waktu itu masih sesuai idealisme saya. Ada perubahan tuh Pak dalam perjalanan. Awalnya saya berkiprah di media, gitu. Ya tahu waktu itu rame-rame apa ya? Yang jadi trending topik itu waktu itu perbankan. Begitu cepatnya pertumbuhan perbankan di Indonesia gitu kan. Nah itu tadi media itu membentuk perilaku, membentuk pola, mengubah pola pikir, termasuk perbankan saya gitu. Saya kebentuk gitu pola, karena bacanya lebih banyak media-media yang sampai dengan perbankan. Akhirnya waktu tugas akhir skripsi, saya bikinnya judul saya sendiri terpaan informasi media Infobank. Itu ya majalah Infobank ada Infobank terhadap pengambilan keputusan para manajer bank. Jadi kan kerubah polanya itu kerubah. Saya ngambil terpaan informasinya, di situ dibahas fungsi persnya kan gitu. Tapi di satu sisi dampaknya terhadap pengambilan keputusan para manajer seperti apa? Oh dulu memang sedang hangat-hangatnya yang namanya profesional banking itu kan sebuah profesi yang nomor satu waktu itu. Semua punya cita-cita begitu gitu. Saya hormat dan setelah itu akhirnya saya bukan di media, masuk perbankan gitu. Jadi perubahan mindsetnya itu agak robah total. Jadi gara-gara itu kan medianya orang jadi alih. Nah, Berapa tahun Pak Bapak berkecimpung di dunia jurnalistik? Enggak lama. Dari tahun berapa? Kuliah tahun berapa? Zaman kuliah itu ya Kira-kira. 94 selesai itu 92 ya. Berarti Sebelum Pak? sebelumnya 92 terus kan Pak 80 kali Pak ya? 80. ya 92 kan saya ngambil S2 juga gitu kan, jadi lulus 95 96 di perbankan ya, itu akhirnya malah jadi ngurusin diri orang. Tahun 91 ke bawah ya di jurnalistik sama dunia. Ya Tadi kan dari jurnalistik ke perbankan. Sekarang Politik bagaimana? Politik. Jadi Nah. begini bagaimana? jadi dulu itu tadi gitu ya, ada wajar namanya masa remaja, masa labil gitu ya. Saya tuh selesai kuliah tuh masuk pertama kuliah tuh di ekonomi UII, Universitas Islam Indonesia Jogja. Cuma setahun. Saya ingin jadi wartawan. Saya pindah ke Unpad.
ngambil komunikasi, masuk, ambil setahun kemudian saya pengen lagi pindah ke ekonomi. Orang tua saya negor, ini mau serius apa mau main-main? Akhirnya saya selesaikan di sana gitu ya. Karena tadinya saya pikir ternyata setelah masuk kuliah jurnalistik itu ternyata yang namanya wartawan yang punya penggalian gagasan yang lebih mendalam itu rata-rata orang yang jujur aja, bukan dari komunikasi malah. Dulu ingat nggak yang membongkar kasus yang Kampu Mas, tenggelam. Itu kan dilakukan pelaporan mendalam oleh TPO. Kampu Mas itu ternyata udah barang rusak, udah apa lagi. Artinya orang akan punya kerangka berpikir utuh kalau dia dari bidangnya. Saya waktu itu setelah di ekonomi saya pikir saya mau di perkotaan di jurnalistik, paling tidak saya bisa terbalik. Justru di media itu malah waktu itu sampai sekarang lah muncul di grup teman-teman media, teman-teman di jurnalistik gitu. Di Indonesia itu ada penelitian, Pak. Orang terpaksa ngambil profesi kuliah di jurnalistik itu tidak terpakai. Itu benar Pak. Ya? Hasil survei tahun kemarin Ada ya hasil surveinya. lulusan jurnalistik, komunikasi jurnalistik menyesal 84%. Berapa persen? 84. 84% tuh menyesal. Termasuk kita ya. Karena apa hasil riset itu? Ya karena banyak ya hari ini kan everyone is jurnalis. Semua Iya. jurnalis kan. Setiap orang bisa. Dan tapi nggak jelas gitu kan. Makanya kan hari ini kayak Kompas udah collab, Gramedianya pun karena buku udah ini sekarang kan membangun Universitas Multimedia Nusantara. Lalu PWI pun kan mulai akan membangun perguruan tinggi. Sudah peletakan batu pertama kemarin di Jogja. Jadi besok mungkin gambarannya untuk jurnalis itu harus murni lulusan ilmu jurnalistik. Kalau hari ini kan lulusan jurnalistiknya Tersingkirkan. karena ya semua masuk. ya besok tuh mungkin akan ketat untuk Ya, di dunia untuk jurnalistik. seorang menjadi jurnalistik itu karena ya biaya operasional kan untuk jurnalis yang berkualitas itu kan mahal. Ya seperti Bapak tadi kan kalau untuk Lipsus reporting kan pasti dari rapat redaksi ke lapangan tuh kan ya seperti Tempo kan untuk majalah berita yang hari ini mungkin risetnya udah 2 bulan. Gak mungkin seperti Straight News hari ini hanya berapa paragraf naik gitu kayak. Tapi faktanya katanya kan yang kuliah di luar jurusan jurnalistik justru yang mampu dalam. Iya. Nah itu masalah juga kan ya. Iya. Jadi kemarin itu di internal ya sambil bercanda. Ini ke depan kita masih perlu nggak sih jurusan jurnalistik? Vkom ini masih perlu nggak sih? Kenapa? Karena tadi itu dalam prakteknya semua jurnalis bisa datang dari. Dan ini juga Pak jadi ada Dan bukan gap ya antara akademik dengan praktisi jurnalistiknya gitu kan. Ya itu menjadi otokritik kemarin kan ke Dewan Pers baru kan setahun kemarin baru mulai ada kolaborasi lagi antara akademik dengan Dewan Pers. Dulu kan ya saling merasa eksklusif masing-masing gitu. Sekarang kan udah mulai bahwa ya seperti filsafat hidup kan semua akar kehidupan itu kan berkaitan kan nggak bisa ya. Ini jadi Tapi saya sih melihatnya wajar karena ternyata untuk dunia kepenulisan itu kan tidak harus dari jurusan jurnalistik gitu ya, tapi lebih ke kebiasaan.
orang ekonomi udah biasa nulis atau membuat kajian ekonomi, ya udah banyak diminta. Masalahnya di jurnalis itu tadi banyak rubrik, ada rubrik ekonomi, ada rubrik sosial, ada rubrik budaya. Emang yang nulis di ekonomi bukan orang ekonomi. Nah itu kan akhirnya orang banyak tertarik juga. Jadi kan mungkin nanti kan perumusan kurikulumnya kan kalau selama ini untuk ilmu komunikasi jurnalistik itu kan lebih ke teknis produksi karya jurnalistik Pak ya. Mungkin ketika besok misal PWI punya kampus itu kan jadi untuk ilmu jurnalistik mungkin semester 1-2 di dasar, ke semester berikutnya ada spesifikasi. Semisalkan yang kita kuliah ekonomi aja kan pasti di semester 4 sampai akhir itu kan ada spesifikasi mau kemana. Misal komunikasi juga kan kalau hari ini kan ilmu komunikasi semester untuk S1 kan 4-5 spesifikasi mau jurnalistik, advertising atau PR. Nah mungkin nanti lebih di jurnalistik yang lebih di ini lagi diperdalam gitu ya. Jadi spesifikasinya semisal ilmu jurnalistik khususnya prodinya di awal tentang jurnalistik, semisal interestnya ke musik rock and roll, bisa jadi itu ada mix gitu Pak di ini. Tapi saya hanya ini juga baru menerka gitu, nggak tahu. Itu apa oleh Pak Haji, mungkin ada pesan-pesan nih berdasarkan pengalaman Pak Haji, pernah jadi jurnalis, bahkan sudah melakukan riset lah atau baca-baca riset, pesan terhadap jurnalis saat ini, wartawan sekarang lah. Yang pertama, oke tadi itu ya, barangkali kedepannya gitu ya bisa lebih menjiwai profesi kita gimana gitu ya. Closing statement aja. Pertama sebelum closing saya tadinya mau bertanya yang lain, bukan itu Pak. Jadi saya appreciate dengan tadi kritis, integritas, transparan, akuntabel ya. Dan jadi ya Bapak ketika gerakan kita ingin membangun budaya kritis di masyarakat, saya sangat appreciate. Dan Bapak juga tadi basic jurnalistik, jadi ada apalagi jurnalis zaman dulu kan Sama idealismenya ya seperti itulah, lebih kritis Pak ya. Nah hanya ya saya sih kalau mendengar kemarin Pak Anies pidato di acara apa tuh, jadi kan masyarakat kita untuk membentuk masyarakat kritis ini di Indonesia masih terbentur. Kalau Pak Anies kemarin bilang tuh harus kill the naifal and magical conclusion. Jadi kesadaran naif dan kesadaran magis di masyarakat itu harus hilang dulu kalau memang budaya kritis akan tumbuh benar. Selama orang-orang masih cenderung naif, jadi naif itu kan ibarat geus pamerintah gitu rek kieu bae da urang mah hirup geus ayeuna pakasaban kieu da kieu bae rek milih kan, semisal mau pemilu juga kan ke pasar daripada nyoblos makan waktu kehilangan omset saya dagang di pasar kan, orang pasar misal gitu kan, itu kan naif Pak. Nah jadi kegerakan kita ini juga pembunuhan kritisme ketika melarang mengeksplorasi itu tuh pembodohan gitu. Jadi ini kan poinnya kan tadi yang bagus lah, combine antara Bapak basic ilmu jurnalistik dengan sekarang menghidupkan gerakan kita itu Pak ya. Nah tadi yang saya sih ini ke yang pidato Pak Anies itu untuk Kuningan konteksnya ya, kill naifal and magical conclusion itu kesadaran mistis dan naif di Kuningan tuh masih gak mengungkung. Dan ini juga kan ya untuk besok pemilu juga sangat ini juga kan ada korelasinya lah ya. Mungkin Bapak mengalami gak benturan ketika gerakan kita untuk masif di Kuningan tentang kendala seperti itu ya? Sebuah advokasi kita tidak bisa melihat hasilnya besok, lusa, tahun depan, 2 tahun depan. Kalau tadi karena mau Pak Anies, saya mau ini kan juga dengan Pak Anies ya. Yang sama, ya, hal yang sama Pak Anies sampaikan. Ingat enggak kita sekarang itu budaya K-pop. PKS juga sekarang agak K-pop ya Pak. Budaya itu kan
budaya Korea, tapi pemerintah turun tangan untuk membentuk bahwa budaya ini nanti akan mendunia gitu. Caranya apa? Yaitu tadi bilang investasi. Jadi advokasi juga bagi saya itu harus dimasukkan dalam kategori investasi. Advokasi itu kan pendidikan itu salah satunya pendidikan. Nah, harus masuk sebagai investasi, bukan biaya. Kalau Pak Anies bilang kalau itu kita masukkan sebagai biaya pendidikan, pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk bangun sekolah, untuk bangun pendidikan, untuk bangun kebudayaan. Itu nanti yang terjadi bagaimana caranya menekan biaya, mengurangi biaya. Kan bagaimana kalau ekonomi kan bagaimana menekan biaya sebenarnya menghasilkan untuk sebanyak-banyaknya gitulah. Hal yang sama. Jadi baru akan terasa kalau kita bisa itu sebagai investasi. Ya kan investasi. Investasi itu akan kita keluarkan kita dengan harapan dapat return yang lebih besar. Nah, kalau di advokasi masyarakat, pendidikan terhadap masyarakat itu juga sama. Kita harus lakukan itu sebagai investasi. Nggak akan terasa 1, 2, 3 tahun depan. Itu akan terasa 10, 20 tahun ke depan mungkin. Dan itu harus kita sampaikan juga. Termasuk tadi contohnya K-pop. K-pop itu baru terasa 20 tahun ke depan. Dari sejak pemerintah Korea Selatan mempush anggaran ke kita sebagai investasi, bukan sebagai biaya. Investasi terhadap kebudayaan, investasi terhadap pendidikannya. Sama, kemudian juga kalau memang pemimpin Kuningan nanti ke depan, ya kayak ini seni, push anggaran yang diberikan kepada bidang seni, budaya, pendidikan, dan keagamaan itu anggap sebagai investasi. Karena di bidang seni, budaya, pendidikan itu semua mendorong bentuknya nilai-nilai baru. Nilai baru itu kan nggak bisa dibikin tahun 2 tahun. Nah, itu Political will dari yang megang kekuasaannya juga ya. Iya, kalau makanya tadi saya menentukan bilang gitu ya. ke depan pemimpin Kuningan lah ya, itu harus punya kesadaran juga memandang teman-teman komunitas seni, memandang teman-teman komunitas budaya, memandang teman-teman pegiat pendidikan itu bukan sebagai cost, bukan sebagai biaya, bukan sebagai beban. Itu investasi kita. Bukanlah proses. Mungkin semua teman-teman juga kalau berpikir punya kolakun dia, punya kolakun udah kurang dia mahal. Ada kan seperti itu. Tapi kalau mindset itu dirubah, kurang saya tidak hadir. Ya hidup anak dengan saya itu akan berbeda dari kita. Yaitu gimana caranya kita bisa memberikan yang terbaik buat pendidikan anak-anak kita. Kita anggapnya apa? Investasi pendidikannya, bukan biaya pendidikan. Kayak gitu. Tapi dengan dari awal kita lakukan niatkan sebagai investasi pendidikan, si anak juga bisa mengembangkan dirinya. Saya waktu itu sampai situ, begitu anak saya mau investasi tapi kan sesuai ukuran kemampuan Sampai ke Jepang ya. tapi kan itu setelah dia mencari jalan, mencari cara bagaimana dapat beasiswa. Ya, kan itu mungkin buah dari investasi yang selama ini diberikan gitu ya, bisa mencari sendiri investasi. Jadi seperti itu kan, jadi tidak bisa dimulai 1-2 tahun untuk langsung berubah ya, melalui proses 10-20 tahun mungkin. Tapi itu tadi itu Pak peran pemimpin Kuningan ke depan itu harus merubah mindsetnya itu seperti itu. Bisa investasi untuk alam ya Pak ya? Termasuk kan Daripada investasi untuk jalan kan? Jalan biar akhirnya cepat. Bapak air udah nggak ada di Kuningan. Hebat berita. Ini bisa begini. terakhir Pak Presiden ya terakhir. Ya Pesan untuk PW-nya. Pesan ya wartawan. ya jadi sebagai closing statement
tadi dari teman-teman media, syarat untuk bisa bertahan mengikuti perkembangan adalah adaptasi, lakukan konstruksi diri masing-masing untuk bisa mengambil peran dan manfaat dari perubahan. Kita bisa lihat sekarang jujur aja teman-teman media lokal itu bahkan jadi acuan media nasional. Nah ini kesempatan. Kemudian kedua, untuk memperkuat keberadaan media, teman-teman media dan medianya gitu ya. Mungkin tadi selain in-depth reporting lebih dibanyakkan gitu, citizen journalism juga perlu membuka untuk menerima journalism. Ingat enggak sih waktu kasus tsunami? Ya. Itu yang bisa ke dunia bisa tahu ada tsunami itu hasil citizen journalism. Orang di HP dan itu di HP Udah langsung aja. memang harus aja itu kan ombak datang itu ke masjid di atas masjid itu viral seluruh dunia langsung kan itu peran citizen journalism juga jangan sampai hilang gitu ya. Kemudian mungkin lakukan kolaborasi menurut saya, kolaborasi media tadi dengan posisinya tidak sekedar dengan pemerintah, dia dari anggaran naon kolaborasi dengan pemerintah gitu ya, tapi kolaborasi dalam kaitan tadi pemberdayaan, kegiatan, pendidikan, advokasi masyarakat, silahkan kolaborasi dengan elemen-elemen yang memang ada di bidang itu. Banyak kan yang hukumnya itu mungkin. Tapi ini mungkin Pak, saya kalau ngobrol sama yang sepuh-sepuh zaman dulu mah kan harus bayar informan, wartawan pengen buat berita tuh ya. Kalau sekarang mah kebantu citizen journalism Pak ya. Lebih praktis Pak. Baik, atur nuhun. Sadayana. Iya kan saudara sepuh mah kapungkur mah. Da can aya HP ya. Jadi informan di lembur.